Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Masrurah, kelas RPL jurusan PAI Unisula Semarang. Nomor induk mahasiswa 315024000093. Di sini saya akan menguraikan tentang fungsi ilmu dan fungsi filsafat pendidikan. Sebelum saya menguraikan fungsi ilmu dan filsafat pendidikan, saya akan menguraikan sedikit tentang pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah ilmu filsafat yang mempelajari hakikat, pelaksanaan pendidikan, atau dapat didefinisikan sebagai kaidah filosofi dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek pelaksanaan falsafah umum dan menitik beratkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafat umum dalam upaya menelaah persoalan-persoalan secara praktis. Karena pentingnya ilmu, agama Islam sangat mendorong tentang menuntut ilmu. Bahkan kata-kata iman selalu disertai dengan ilmu. Seperti dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah mengangkat orang-orang yang beriman daripada kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Dalam Quran surat Az-Zumar diterangkan yang artinya hanya orang-orang yang berakal sajalah yang bisa mengambil pelajaran. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan mempunyai kedudukan tinggi dalam pandangan Islam. Juga ilmu berfungsi, diantaranya adalah 1. Ilmu pengetahuan adalah alat untuk mencari kebenaran agama, filsafat, dan ilmu pada hakikatnya tujuannya sama, yakni mencari kebenaran sejati. Hanya metodenya yang berbeda-beda. Yang kedua, ilmu pengetahuan sebagai prasyarat amal soleh. Dalam Islam, semua amal ibadah, baik ibadah vertikal kepada Tuhan maupun ibadah horizontal, tidaklah sah kecuali berilmu tentang aturan syariahnya dan ikhlas karena Allah Subhanahu. Yang ketiga, ilmu pengetahuan adalah alat untuk mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia guna manusia dapat menjalankan fungsinya secara sempurna di bumi, yakni sebagai khalifah dan sebagai hamba. Karena ilmu pengetahuan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu mensejahterakan diri dan manusia. 4. Ilmu pengetahuan sebagai pengembangan daya kognitif. Ilmu pengetahuan dapat dilihat dari dua visi, yaitu sebagai produk berpikir atau sebagai kegiatan yang mengembangkan daya pikir. Sebagai pengembang daya kognitif atau pikir, karena ilmu pengetahuan merupakan alat untuk memahami, berspekulasi, dan merefleksi serta membiasakan diri untuk berpikir secara keilmuan yang dapat mempertajam daya pikir manusia. Maka dalam masalah-masalah pendidikan, tidak semuanya dapat dipecahkan dengan menggunakan metode ilmiah semata, tapi yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis dalam lapangan pendidikan memerlukan penanganan filosofis atau dapat dijawab dengan mengikuti aliran filsafat tertentu sepanjang sejarah. Pandangan aliran menurut Bramel bahwa fungsi filsafat pendidikan yaitu harus mengarahkan filsafat guna mengatasi berbagai persoalan pendidikan secara efisien, jelas, dan sistematis sedapat kita bisa. Dengan demikian, filsafat pendidikan dapat berfungsi 1. Sebagai analisa dan kritik terhadap teori dan praktik pendidikan. 2. Fungsi sintesis di mana filsafat pendidikan yang diterapkan kadang-kadang setelah diterapkan ternyata kurang efektif
atau terlalu ideal sehingga perlu disentasakan dengan keberlakuan dengan situasi yang dihadapi. 3. Berfungsi sebagai evaluasi, yaitu filsafat pendidikan itu dijadikan sebagai ukuran atau kriteria keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Menurut Al-Najihi bahwa filsafat itu merupakan teori umum bagi pendidikan, atau pendidikan itu tetap berada di samping filsafat dalam praktek. Maka dapat disimpulkan bahwa ilmu dan filsafat Islam mempunyai keterkaitan yang sangat mendalam, karena filsafat Islam memiliki kontribusi besar terhadap berbagai ilmu keislaman, terutama ilmu pendidikan, dan filsafat Islam dapat dijadikan landasan bagi teori-teori pendidikan yang berkembang saat ini. Dan filsafat Islam dan ilmu pengetahuan saling terkait karena keduanya mengikuti jalur penyelidikan rasional. Filsafat memberikan landasan bagi ilmu pengetahuan karena filsafat yang memberikan pertanyaan mendasar tentang realitas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.